Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang suku-suku di Indonesia yang berparas mirip bule. Indonesia terkenal dengan keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Keragaman inilah yang menjadi ciri khas untuk Indonesia yang tidak ditemui di negara lain. Bayangkan saja, Indonesia memiliki sekitar 700 bahasa daerah dan 1340 suku menurut sensus tahun 2010. Terbayangkan betapa sulitnya menghafal keragaman Indonesia karena saking banyaknya. Namun, ada hal unik yang barangkali perlu orang Indonesia tahu, bahwa suku Indonesia itu sendiri pada beberapa wilayah memiliki ciri fisik yang menyerupai orang luar negeri atau bule. Biar tak bertanya-tanya lagi, mari kita simak. Suku Lingon di Halmahera, Maluku Utara. Suku Lingon bertempat tinggal di pedalaman hutan Halmahera. Suku ini, seperti yang bisa kita lihat pada video di samping, memiliki ciri fisik seperti orang Eropa, bermata biru. Tidak hanya matanya yang biru, bahkan tinggi badan suku ini melebihi tinggi badan rata-rata orang Indonesia. Dan berkulit putih, namun demikian menurut penduduk sekitar, asal-usul suku ini masih misterius. Juga banyak cerita yang beredar di masyarakat bahwa nenek moyang suku Lingon adalah bangsa Portugis. Kabarnya kapal mereka karam dan orang-orang Portugis yang selamat bermukim di Halmahera selama ratusan tahun. Sayangnya suku ini menutup diri dari dunia luar sehingga penduduk sekitar tidak mengetahui bahasa keseharian mereka. Paling tidak dengan mengetahui bahasa keseharian mereka, kita memiliki asumsi tentang kebenaran kabar ini. Dengan demikian, jika bahasanya ada kemiripan dengan bahasa Eropa, bisa jadi kabar ini benar. Dan karena fisik mereka yang berbeda dengan suku-suku sekitar, suku Lingon menjadi primadona karena terdapat pria tampan dan wanita cantik. Sehingga suku yang terdekat seperti suku Togutil kerap mencari wanita dari suku Lingon untuk dijadikan istri. 2. Suku Lamnon di Aceh. Suku Lamnon kebalikan dari suku Lingon. Suku Lamnon lebih terbuka kepada masyarakat dan tidak mengisolasi diri. Secara penampilan fisik, suku Lamnon ini menyerupai Eropa dengan warna mata biru atau coklat, kulit putih dan rambut pirang. Menurut penduduk setempat, suku Lamnon ini belum ada penelitian genetik. Namun demikian, banyak cerita beredar di masyarakat tentang asal-usul suku Lamno. Versi pertama, penduduk setempat menyelamatkan para tentara Portugis yang kapalnya terdampar di daerah Kerajaan Dayak, perairan Lamno, dan menikahinya dengan penduduk sekitar. Versi kedua, tentang Portugis datang menjajah di Indonesia dan menikahi dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, menurut catatan sejarah, Marco Polo pernah singgah di Kerajaan Dayak dan menuliskan pengalamannya tentang bagaimana Kerajaan Dayak berbaur dengan tentara Portugis. Apapun versinya, tetap semuanya berujung pada pernikahan warga setempat dengan tentara Portugis yang datang ke Indonesia. Terlepas dari suku Lamno yang berwajah campuran Portugis, banyak di antara warga Aceh yang memiliki paras menyerupai orang Arab atau India, bahkan seperti orang Cina. Dilihat dari letak geografis Aceh itu sendiri sangat strategis dan karenanya menjadi tempat persinggahan para pedagang asing seperti Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Sehingga muncullah nama Aceh, akronim dari negara para pedagang pendatang yang masuk ke Indonesia. Kedatangan para pedagang asing ini tak jarang menjadi ajang temu jodoh, sebab pada akhirnya banyak di antara mereka menikah dengan penduduk setempat dan menetap di Aceh, sehingga keturunan mereka berwajah ACEH, Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Suku Borgo di Manado. Suku Borgo telah ada di Sulawesi Utara sejak abad ke-16 dan merupakan hasil pernikahan antara orang Minahasa dengan orang-orang Eropa seperti Belanda, Spanyol, dan Portugis. Kedatangan orang-orang Eropa ini awalnya murni sebagai transaksi, yaitu membeli hasil bumi dari Indonesia. Namun pada kedatangan berikutnya dengan misi menyebarkan agama Kristen di Manado.
Selanjutnya Papua. Jika dilihat dari ciri fisik, orang Papua memiliki kemiripan dengan orang Afrika. Orang Afrika dipercaya oleh beberapa pakar sebagai nenek moyang orang Papua. Mereka keluar dari benua Afrika dengan menyusuri garis pantai hingga sampai di beberapa daerah di Nusantara, yaitu Papua, Halmahera, Kalimantan, Sumatera, NTB, NTT. Namun dari semua daerah yang mereka tempati dan datangi, orang Papua bisa dikatakan sebagai generasi pertama dari nenek moyang Afrika yang berada di Nusantara. Cina Palembang. Orang Palembang terkenal dengan perawakannya yang menyerupai orang Tionghoa, sipit dan putih. Perawakan orang Palembang yang menyerupai Cina bukan tanpa alasan loh. Pada zaman kerajaan Sultan Mahmud Badarudin I yang kala itu memimpin kerajaan Palembang Darussalam, menikahi putri kerajaan Cina dan memiliki keturunan dari sang putri. Hal ini rupanya diikuti oleh kesultanan lainnya dan juga masyarakat biasa hingga beranak cucu menyerupai orang Tionghoa. Sejarawan lainnya menyebutkan bahwa Panglima Cheng Ho bersama prajuritnya datang ke Palembang, menetap cukup lama di sana dan menikahi orang pribumi hingga berketurunan di Palembang. Bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu kan suku-suku di Indonesia yang berparas mirip bule? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak.